Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad salim. Izinkan pada kesempatan yang penuh berkah ini, di awal-awal kita menjalankan ibadah Ramadan tahun 1445 Hijriah, saya akan bacakan kitab Fathul Qorib pada bab puasa dengan model pembacaan kitab ala pesantren. Kemudian nanti akan saya coba jelaskan dalam bahasa Indonesia, coba saya artikan dalam bahasa Indonesia. Harapannya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menambah hasanah keilmuan kita, dan nantinya hukum-hukum yang berkaitan dengan berpuasa dapat kita praktekkan dalam ibadah puasa kita, sehingga puasa kita benar-benar berkualitas dan kita bisa menggapai pahala serta ridha Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Redaksi Fathul Qorib menyebutkan bahwa utawi siam wasaumu lan poso wasaumu lan som iku masdaroni masdar karone makna huma utawi maknane siam wasaum lughatan ing dalam cara lughat al imsaku iku makar. Lafaz siam dan lafaz saum adalah dua kalimat masdar yang secara bahasa keduanya bermakna al imsak atau menahan. Wasyarangan lan ing dalam cara syara iku imsakun ngeker ngan muftirin saking perkara kang batalake biniatin kelawan niat maksusatin kang tertentu jamingan naharin ing dalam sekabehane awan qabilin kang nrimo li saumi maring puasa min muslimin saking wong muslim ngakilin kang berakal tahirin kang suci min haidin saking haid wa nifasin lan nifas. Sekarang definisi puasa secara syara adalah menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa itu sendiri disertai niat tertentu, niat mahsusoh sepanjang siang hari yang bisa menerima ibadah puasa bagi orang muslim yang berakal dan suci dari haid dan nifas. Kemudian menginjak pada syarat-syarat wajib siam. Basaro itu wujud siam itu tapi pira-pira syarat wajib puasa salah satu asya iku ana telu pira-pira perkara wa hibatin usahin lan iku ing dalam sebagiane kitab matan arba'atu asya'a utawi papat pira-pira perkara. Syarat wajib puasa dalam kitab Fathul Qorib ini disebutkan ada 3, akan tetapi dalam sebuah redaksi naskah yang lain disebutkan 4. 4 tersebut adalah al-islamu siji Islam. Pertama Islam, wal buluhu, dan yang kedua adalah balik, wal ngaklu, dan yang ketiga adalah berakal, wal kudratulan woso atau kuat ngalas somi yang atasnya ngelakoni poso, berarti mampu untuk menjalankan puasa. Ini yang keempat. Bahada utawi al kudroh ngalas som wa asakitu iku kang gugur ngalan nusati salah satu yang atasnya tulodo kang nerangake syarat kang nomor 3. Dan ini redaksi al kudroh ngalas som atau syarat al kudroh ngalas som tidak tercantum pada redaksi yang menyatakan syaratnya puasa ada 3 perkara. Maka dari itu fala tajibu mongko ora wajib apa asamu puasa ngalatul muktasifi ing atase wong kang bersifatan di zalika kelawan pira-pira lelawane mengkono-mengkono Islam ila akhirih. Maka dari itu puasa tidak wajib bagi orang-orang yang memiliki sifat sebaliknya atau kebalikan dari Islam, balik, berakal, dan kudroh atau mampu untuk berpuasa. Demikian tadi untuk syarat-syarat. Kemudian kita masuk lagi ke faraid atau rukun-rukun siam. Faraid itu saumi tai pira-pira fardune puasa iku arba'atu asya. Iku arba'atu asya. Ono papat pira-pira perkara. Jadi fardu puasa ini ada 4. Ahaduha tawi salah sijine arbangah iku niatu niat bil qalbi ing dalam ati. Fa in kana mongko lamun ana apa asamu iku puasa, apa ing kana mongko lamun ana apa asamu puasa iku fardhon fardu ka Ramadan aketene puasa bulan Ramadan au nadron to puasa nadar, pala buta mongko tan kena ora utawa wajib min ikong niati saking nibake niat lailan ing dalam wektu wengi. Jika puasa yang dikerjakan adalah puasa fardu, semisal puasa Ramadan atau puasa nadar, maka harus wajib hukumnya melakukan niat di malam hari. Wajibu lan wajib apa atayinu nakyin untuk akin niat
fi shaumil fardhi ing dalam puasa fardu ka Ramadan kaya dene puasa bulan Ramadan, dan wajib menentukan puasa yang dilakukan pada puasa fardu seperti puasa Ramadan. Wa akmalu niati saumihi utawi luwih sempurna niati puasane puasa Ramadan iku ayakula yen tong ngucap sapa asah suwung suwiji ngucap awai tu soma khatin an adai fardhi Ramadani hadisanati lillahi ta'ala. Niat puasa Ramadan yang paling sempurna adalah seseorang yang mengatakan nawaitu soma khatin an adai fardhi Ramadani bisa, Ramadana juga bisa. Hadisanati lillahi ta'ala. Saya niat melakukan puasa besok hari untuk melaksanakan kewajiban bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Fardu yang kedua atau rukun yang kedua wasani utai kang kaping pindho iku alim saku ngekar nganil akli saking mangan wasyurbilan ngombe. Fardu yang kedua adalah menahan diri dari makan dan minum. Wa ing qala senajan sithik apa al makulu perkara kang den pangan wal masyrubu utawa perkara kang wal masrubulan perkara kang den ngombe ngindet ta'amudi ing dalem narikane jarak atau sengaja. Menahan diri dari makan dan minum meskipun perkara atau yang kita makan atau yang kita minum itu hanya sedikit. Hal ini ketika ada unsur kesengajaan dari diri kita. Fa in akala mongko lamun mangan sapa wong nasian halilali au jahilan tuwa bodoh. Nah, ini ketika seseorang itu dalam keadaan berpuasa makan dalam keadaan lali atau karena kebodohannya lam yuftir mongko ora batal apa saum in kana dengan catatan lamun ono apa sapa man iku qoribangahdin parek mangsane bil islami kelawan Islam au nasya'a utawa cukul sapa man bangitan hale ado nganil ulama saking ulama wa illa lamun ora yo aftara mongko batal apa saum. Saya ulangi, jika seseorang yang berpuasa melakukan makan dalam keadaan lupa atau tidak mengetahui hukumnya maka puasanya tidak batal. Jika ia adalah orang yang baru masuk Islam atau hidup jauh dari ulama, ini catatannya ya, dia lupa atau tidak mengetahui yaitu bodoh dengan bahwasanya makan dan minum itu membatalkan. Dengan catatan jika ia adalah orang yang baru masuk Islam atau hidupnya jauh dari ulama. Jika sebenarnya dia orang yang sudah lama masuk Islam dan dekat dengan ulama, maka puasanya tetap batal. Ya. Seperti itu. Saya ulang. Fa'in akala, mongko namun mangan sapa wong nasian halilali au jahilan to bodoh, lam yuftir mongko ora batal sapa apa saum. Ing kana lamun ana sapa man ku qariba nahdin parek mangsane bil islami kelawan Islam au nasa'a utawa cukul sapa man bangitan hali ado nganir ulama saking ulama wa ilal lamun ora yo aftara mongko batal sapa apa saum. Jika seseorang yang berpuasa melakukan makan dan minum dalam keadaan lupa atau tidak mengetahui hukumnya, maka puasanya batal. Maka puasanya tidak batal, mohon maaf. Jadi puasanya tidak batal. Ya, kebodohan atau tidak mengetahui hukumnya itu dengan catatan jika dia adalah orang yang baru saja masuk Islam atau hidup jauh dari ulama. Jika tidak demikian maka tetap puasanya batal karena dia tidak ada astagfirullahaladzim. Fa'in akala maka lamun mangan sapa wong nasian halilali au jahilan tawa bodoh lam yuftir mongko ora batal apa saum ing kana lamun ana apa saum ana iku ing kana lamun ana sapa man iku qaribangahdin para kemangsane bil islami kelawan Islam nasa utawa cukul sapa man dangitan hali adonganil ulama isanging ulama wa il lamun ora ing kana qaribangahdin bil islami au nasa dangitan ulama aftara mongko batal apa saum. Jika seseorang yang berpuasa melakukan makan dalam keadaan lupa atau tidak mengetahui hukumnya atau bodoh, maka puasanya tidak batal. Jika ia adalah orang yang baru masuk Islam atau hidupnya jauh dari ulama. Jika tidak demikian, maka puasanya tetap batal. Kemudian fardu yang ketiga, wasali sutai fardu kang kaping telu iku al jimau
jima ngami dan hale nejo. Yang ketiga, ini menghilangkan lafat al-imsak ya. Imsakun nganil jima. Fardu yang ketiga adalah menahan diri dari melakukan jima dengan disengaja. Wa amal jimangu adapun jima nasian halelale kal akli moko kaya mangan nasian halelale. Adapun melakukan jima dalam keadaan lupa, ada ya jima lupa. Hukumnya sama seperti makan dalam keadaan lupa. Artinya mungkin lupa ketika posisi kita sedang berpuasa. Syarat yang keempat, fardu yang keempat, warobingu taikang kaping papat, ikut tangamudul koi nahan nejo mutah-mutah. Falau kholabahu mongko lamun nglindih ing man apa alqai umuntah lam ya betul mongko ora batal apa somuku puasane man. Yang keempat adalah menahan diri dari mutah dengan disengaja. Jika ia terpaksa untuk mutah, karena tidak tahan, maka puasanya tidak batal. Mungkin contoh kasusnya seperti kita mabuk kendaraan, itu tidak membatalkan. Nah, itu tadi syarat dan faraidus shaum. Sekarang kita menginjak pada hal-hal yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa waladhi utawi perkara yuftiru kang batalake bihi kelawan alladhi apa as-shaim sapa as-shaimu waladhi utawi perkara yuftiru kang batal bihi kelawan alladhi sapa as-shaimu wong kang puasa ngasratu asya'a iku ana 10 pira-pira perkara. Hal-hal yang membuat orang yang berpuasa menjadi batal itu ada 10 hal. Ahaduha ta'i salah siji ning asratu asya wasani halan kaping loro ning asratu asya iku mah perkara wasola kang tumeka apa mah ngamdan kelawan nejo ilal jaufi maring bolongan almun fatihi kang kabuka al khairil munfatihi utawa liyane kang kabuka. Kalusuli kaya perkara kang tumeka min makmunatin saking tatu kang tumeka marang utek ila roksi marang utek. Yang pertama dan yang kedua yang membatalkan puasa adalah sesuatu yang masuk dengan sengaja ke dalam lubang badan yang terbuka atau tidak terbuka seperti masuk ke dalam kepala dari luka yang tembus ke otak. Wal muradu tawi kang den karepake iku imsakus shaimi ngekere wong kang puasa ngan usuli ainin saking tumekane kahanan ilama maring perkara yusama kang den arani apa ma jaufan ing bolongan. Yang dikendaki adalah seseorang yang berpuasa harus mencegah masuknya sesuatu ke dalam badan yang dinamakan jauf atau lubang. Wasalisu utawi kang kaping 3 iku huknatu lebokake obat fi ahadis sabilaini ing dalam salah siji dalan loro. Wa ya utawi huknah iku dawaun obat yuhkono kang den suntikake apa di lawan dawa sapa almaridu kang den suntik di lawan dawa sapa almaridu wong kang lara fi kuburin ing dalam dalan ngarep au duburin utawa dalan buri almungabari kang den gawe tembung anhuma saking dubul wal kubul fil matni ing dalam kitab matan apa bisabila ini lafaz bisabila ini. Yang membatalkan puasa yang ketiga adalah al-huknah menyuntik pada bagian salah satu dari kubul ataupun dubur. Huknah adalah obat yang dimasukkan atau disuntikan ke dalam badan orang yang sakit melalui kubul atau dubur. Yang keduanya diungkapkan, kubul dan dubur itu diungkapkan dalam matan dengan bahasa sabila ini atau jalan dua. Warobingu tai kang kaping 4 iku alqai umutah-mutah ngamdan kelawan jarak. Fa illam yata'ammad mongko lamun ora nejo sapa man lam tabtun mongko ora batal apa sumuhu puasane wong kas puasane man kama sabako. Keempat, mutah dengan disengaja. Jika tidak disengaja maka puasanya tidak batal seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Kelima, wal khamisu taing kaping 5 iku al wati amdan kelawan jarak fil farji ing dalam farji. Yang membatalkan puasa yang selanjutnya adalah wati atau bersetubuh dengan disengaja pada bagian farji.
wala yuftiru mongko ora batal sapa asaimu wong kang puasa bil jima kelawan jima nasian halil lali kama keterangan sapa kang wis dingin apa ma, sehingga orang yang berpuasa tidak batal sebab melakukan jima atau bersetubuh dalam keadaan lupa seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Wasa tisu tawi kang kaping 6 iku al inzalu metu mani wa huwa utawi al inzal iku khurujul mani metune mani ngan basyaratin saking tetemunan kulit bila jimangin lawan tanpa jima muharraman iku den haramake ka ikhrajihi kaya ngetokake mani biyadihi kelawan tangan iman au khairu muharramin utawa liyane kang den haramake ka ikhrajihi kelawan ngetokake mani biyadi zaujatihi kelawan tangane bojone man au jariyatihi utawa wadon amateman. Yang menyebabkan batalnya puasa selanjutnya atau yang keenam adalah al-inzal, yaitu keluar sperma sebab bersentuhan kulit dengan tanpa melakukan jima. Baik keluar sperma tersebut ya dengan cara yang diharamkan seperti mengeluarkan dengan tangannya sendiri, atau keluar sperma dengan cara yang tidak diharamkan khairu muharramin seperti mengeluarkan sperma dengan menggunakan tangan istri atau budak perempuan. Ini tidak diharamkan tapi tetap membatalkan puasa. Wah taroza lan jabake sapa musannif bi mubasyaratin kelawan lafaz mubasyarah ngan khurujil mani kelawan saking metune mani ihtilamin kelawan ngimpi fala buddha mongko fala iftara mongko ora ana batal iku maujud bihi kelawan ihtilam jasman kelawan mata. Dah dengan bahasa sebab bersentuhan kulit atau bimubasyaratin, maka pengarang kitab atau musannif mengecualikan keluarnya mani sebab mimpi basah, yang mana secara pasti hal tersebut tidak bisa membatalkan puasa. Jadi bermimpi keluar mani tidak membatalkan puasa ya. Oke, kita lanjut. Wasa bingu tawi perkara kang batalake puasa kakaping 7 ila akhiril ngasrati itu muka maring akhiri 10 iku al haidu haid wa nifas wal nifas wal junun lan edan waridatulan murtad. Adapun yang ke-7 hingga akhir sampai yang ke-10 adalah haid, nifas, gila dan murtad. Aman mengkotai sapane wong iku toroa anyar teko apa syai'un suci-wici minha saking al haid, nifas, junun, waridah di asna isomi dalam tengah-tengah poso ya abtolahu mongko batalake apa syai'ing saum. Oke, sehingga siapapun yang mengalami hal tersebut di tengah-tengah melaksanakan puasa, maka hal tersebut membatalkan puasa. Mungkin untuk konten ya, kali ini saya cukupkan karena durasi sudah terlalu panjang, dan alhamdulillah sudah memuat berarti definisi puasa, kemudian syarat-syarat puasa, fardu puasa, dan yang terakhir hal-hal yang membatalkan puasa. Ini adalah pilar-pilar pokok dalam menjalankan puasa. Mungkin di lain waktu akan saya bacakan hal-hal yang disunahkan ketika puasa. Tapi setidaknya kita pahami 3 unsur ini. Syarat wajib puasa, fardu atau rukun puasa, dan yang membatalkan puasa. Mudah-mudahan apa yang saya bacakan, apa yang saya sampaikan bisa menambah hasanah keilmuan kita, sehingga sekali lagi meningkatkan kualitas ibadah puasa kita dan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan menggapai rahmat di bulan yang penuh berkah ini. Banyak kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.